Dan sampai sekarang mereka yakin ini masukan yang benar, bahwa bernama Koalisi Perubahan itu ya salah total. Kenapa, Mas? Kenapa? Karena apa yang mau dirubah? Sandi semakin ganas. Sindir kubu Anies Baswedan sambil bongkar strategi kalahkan Ahok di Pilkada DKI. Sandiaga Uno sebut Koalisi Perubahan salah total. Telak. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Setiap bulan dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain atau menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol. Dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai, berubah. Terlalu mahal. Kita menganut ajas praduga tidak bersalah. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usul itu adalah percepatan pembangunan, bukan perubahan. Karena kalau kita mengubah arah pembangunan bangsa ini, kita hanya punya waktu 15 tahun. 15 tahun untuk bonus demografi kita terkonversi, peningkatan capaian pembangunan dan ekonomi untuk mencapai negara maju. Kalau kita ubah lagi arah pembangunan kita nanti akan hilang waktu dan bonus demografi ini akan terkikis sehingga tidak ada potensi tidak mencapai target Indonesia Maju di tahun 2040. Dia seperti jadi korban sebutan kadrun karena mendukung Anies. Seperti dia dulu merasa jadi korban disebut penista agama karena mendukung Ahok. Hati-hati kita jangan sampai terjebak dan terpengaruh gaya manipulatif Pak SP. Karena membandingkan dua masalah yang jelas berbeda pada hakikatnya. Ya sekarang mau heran gimana coba, lawang Nasdem sendiri yang akhir-akhir ini sangat keras menyerang Jokowi pun masih punya 2 menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jadi coba bayangkan saja. Nah mereka ini adalah dari Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan. Coba perhatikan saja ya, mereka berdua itu tidak dipecat oleh Jokowi meskipun Nasdem sudah terang-terangan berseberangan dengan Jokowi. Jadi kalau sekarang membela Anies, jangan berpura-pura menjadi korban. Karena kalianlah pelaku politik identitas selama ini. Kemudian yang lebih penting untuk dicatat, soal Pilpres ini persoalan jauh lebih besar daripada soal apakah dukung Anies dan apakah pernah dukung Ahok. Kasus Ahok sudah selesai. Nah pertanyaannya adalah mengapa Jokowi ini tidak memecat kedua menteri dari Partai Nasdem itu? Ya itulah hebatnya seorang Jokowi. Ya memang langkah politik Jokowi ini sangat tinggi kalau menurut saya. Bahkan saya pernah mendengarkan sebuah cerita dari teman dekat saya ya. Tahu tidak, orang-orang yang ada di dekatnya itu pun sulit untuk memahami langkah politik Jokowi. Nah jadi bisa dibayangkan kalau orang dekatnya saja sulit untuk menerka atau memahami langkah politik Jokowi, apalagi lawan politiknya. Politisi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Sandiaga Uno menyentil keras Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dia mengatakan penamaan koalisi yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan Demokrat itu jelas salah total. Aliansi partai politik ini, kata dia, seharusnya tak memakai nama Koalisi Perubahan. Ex-wakil Gubernur DKI Jakarta pendamping Anies Baswedan itu mengatakan penamaan Koalisi Perubahan adalah sebuah blunder fatal sebab saat ini pemerintah dan bangsa Indonesia sudah di jalur yang tepat. Jadi baginya tidak ada yang mesti dirubah. Sandiaga mengatakan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik yang siap berpartisipasi di Pilpres 2024 seharusnya menjaga narasi-narasi mereka yang dapat memantik perpecahan. Baginya, kata-kata perubahan untuk penamaan koalisi pengusung Anies Baswedan tak layak dipakai. Sandiaga lantas membeberkan strategi yang dipakai saat dirinya bersama Anies Baswedan maju pada Pilkada DKI 2017, mengalahkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sandi mengakui tidak mau menggunakan kekerasan tapi oleh Anies tetap digunakan. Sandi juga mengakui
Sebagian masyarakat Jakarta itu mengakui efektivitas masa pemerintahannya Pak Basuki dan Pak Jarot. Ia mencontohkan beberapa program Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, seperti Kartu Jakarta Pintar atau KJP dan Kartu Jakarta Sehat atau KJS, karena dianggap efektif saat itu. Anies dan Sandi yang memenangkan Pilkada 2017 mengadopsinya kembali, lalu dibuatlah KJP Plus dan KJS Plus. Sandi juga menyebut bahwa visi dan misi Koalisi Perubahan membuatnya kehilangan momentum. Apa yang disampaikan oleh Sandi di atas membuktikan bahwa Anies dan Koalisi Perubahan tidak berguna sama sekali. Selain itu, secara tidak langsung Sandi membongkar kedok Anies bahwa Anies memang tidak bisa bekerja. Ingin mengubah apa yang dibangun Presiden Jokowi dan menyebar polarisasi. Apa yang disampaikan oleh Sandi itu mengisyaratkan jika masyarakat Indonesia membutuhkan capres yang mempunyai komitmen melanjutkan pembangunan yang ada, bukan mengubahnya. Karena jika mengubah arah pembangunan nasional maka akan kehilangan momentum dan harus dari awal lagi. Jika dulu Sandiaga Uno berada di pihak yang sama dengan Anies Baswedan, sekarang berbeda pikiran. Uno lebih memilih pihak yang akan melanjutkan bukan mengubah arah pembangunan yang telah dilaksanakan Presiden Jokowi. Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pastinya Uno mengetahui pasti keinginan masyarakat Indonesia. Apakah melanjutkan pembangunan Jokowi atau mengubahnya? Selain itu, yang disampaikan Sandi membongkar akal bulus Anies dan Koalisi Perubahan yang akan mengubah apa yang dibangun Jokowi. Saat memimpin Jakarta, Anies sudah terbukti alergi melanjutkan program-program pendahulunya. Dia tidak melanjutkan normalisasi sungai untuk penanganan banjir dan menggantinya dengan membangun sumur resapan. Pengerukan sungai juga tidak dilanjutkan bahwa warga harus menggugat ke pengadilan agar pengerukan dilakukan. Istilah-istilah baru pun diciptakannya agar mempunyai kesan berbeda dengan para pendahulunya. Rumah susun menjadi rumah lapis. Istilah kampung susun dipaksakan padahal bentuknya rumah susun. Normalisasi sungai menjadi naturalisasi sungai. Digusur disebut menjadi digeser. Ulang tahun Jakarta pun diganti dengan hajatan. Dia juga sering membuat program tidak jelas. Yang penting beda dengan pendahulunya. Atap jembatan penyeberangan orang dibongkar. Monumen bambu dan batu yang tidak jelas kegunaannya dibangun agar dianggap berbeda dengan pendahulunya. Trotoar dilebarkan tanpa alasan jelas sehingga macet bertambah parah. Di mana keberlanjutannya jika seperti itu? Apakah Demokrat dan PKS yakin bahwa Anies membawa keberlanjutan? Rasanya Demokrat dan PKS harus berpikir ulang. Anies bukan figur yang cocok kalau bicara soal keberlanjutan. Maka dari itu wajar jika Sandi menyebut Koalisi Perubahan sebagai produk gagal yang ingin mengubah tatanan negara. Jadi memang tidak efektif sama sekali. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Bukannya untung malah buntung. Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering. Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja, tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet.
Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir. Atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam, yaitu para oligarki. Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah. Tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering, atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh, yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot.
Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui, mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta. Seiring berjalannya waktu, satu persatu, bau busuk mulai tercium. Kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Formula E. Boros artinya dermawan. Kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?